Selamat datang di biara suster-suster para malaikat. Perkenalkan, nama saya Suster Patricia Kanubun. Saya berasal dari Desa Waur Kebesar, Maluku Tenggara. Saya membuat video ini karena banyak sekali anak-anak muda yang bertanya kepada saya tentang hidup saya, tentang panggilan saya. Berbicara tentang panggilan, bagi saya adalah sebuah misteri, karena ada bahagianya dan juga ada dukanya. Semua panggilan adalah rahmat yang Tuhan berikan kepada masing-masing kita, karena hidup itu adalah panggilan. Dan panggilan itu kita terima sebelum dunia ini dibentuk. Saya memutuskan untuk menjadi seorang suster setelah saya tamat SMA, di mana keinginan dan cita-cita saya untuk menjadi seorang biarawati, saya memberitahukan kepada kedua orang tua saya, dan dengan persetujuan dari mereka juga, maka saya melanjutkannya perjalanan ini dengan memutuskan untuk masuk ke biara ini setelah tamat SMA. Dan tahun itu juga saya meninggalkan Indonesia dan bergabung dengan tarekat di Filipina. Saya menjalani 3,5 tahun masa formasi, dan pada tahun 2008 saya kaul pertama. Setelah kaul pertama, saya ditugaskan di Filipina selama 3 tahun. Dan di berbeda-beda kota di Filipina, 3 kota yang saya layani dan berkarya. Dan pada tahun 2012 saya dipanggil dan diutus untuk berkarya di sini di Italia, dan sekarang saya sudah di sini untuk 8 tahun. Jujur, perjalanan saya yang saya hadapi, saya pernah alami jatuh bangun dalam mengikuti Yesus. Saya menceritakan ini karena bukan ingin menakutkan anak-anak muda yang mungkin punya hasrat dan cita-cita untuk mengambil jalan yang sama dengan saya, tetapi saya ingin membuka pikiran, membuka wawasan Anda bahwa semua panggilan pasti saja ada tantangan dan rintangan, karena Tuhan itu selalu mencobai akan kesetiaan kita, selalu mencobai akan sebesar mana cinta kita kepada Dia. Dan saya alami itu setelah saya profesi pertama. Waktu itu saya pulang kampung pertama kali untuk bertemu keluarga sesudah saya meninggalkan mereka selama 4 tahun. Di sana saya menemukan kalau saudara laki-laki saya itu sudah tidak ada lagi. Dan saat itu keluarga saya tidak menginformasikan kepada saya kalau adik saya sudah meninggal. Dan saya sendiri mengetahui itu sesudah 3 bulan saya profesi pertama dan saya pulang kampung. Disitulah awalnya saya menjadi Kristen. Saya selalu bertanya, kenapa sampai Tuhan tidak mengizinkan saya untuk melihat adik saya? Dia memanggil saya, menggunakan saya sebagai alatnya, tetapi Dia tidak memberikan saya kesempatan untuk melihat adik saya. Saya putus asa dan memutuskan saat itu untuk meninggalkan panggilan saya. Tetapi lihat, kesetiaan Tuhan itu lebih besar dari kesetiaan saya. Dia menguji iman saya, Dia menguji kesetiaan saya, Dia menguji cinta saya kepada Dia.
Maka saat-saat di mana saya jatuh, saat-saat di mana saya tidak tahu lagi harus berbuat apa, dan di saat-saat di mana saya sudah memutuskan untuk meninggalkan panggilan saya, Dia datang dan menginspirasikan saya lewat orang-orang yang berada di sekitar saya. Jadi panggilan kita itu juga datang dari orang-orang terkasih, datang dari hati-hati orang yang selalu mensupport kita. Saat itu Tuhan memutuskan malaikat untuk membantu saya, di mana memberikan saya nasihat-nasihat untuk tetap kuat dan tegar dalam menghadapi tantangan. Bukan hanya doa, tetapi juga bantuan, juga inspirasi yang Tuhan berikan lewat pengantara orang-orang baik. Maka saat itu juga saya sadari, dan saya juga menyadari kalau keputusan saya waktu itu salah. Maka saya memutuskan untuk melanjutkan panggilan saya lagi sebagai seorang suster sampai saat ini, di mana tahun-tahun lalu juga saya mengalami hal yang sama. Sedikit rahasia yang ingin saya berbagi juga, kalau dalam tarekat kami, suster junior sebelum menerima kaul kekal, kami harus melanjutkan formasi selama 6 atau 9 tahun, paling lama begitu. Tapi saya melampaui tahun-tahun itu. Saya melampaui sampai 10 tahun, hampir 11 tahun dalam formasi junior. Tetapi dengan pengalaman yang saya alami saat kepulangan adik saya, itu menjadi kekuatan saya hingga sekarang ini. Ketika saya mengetahui kalau saya tidak bisa mengambil, tidak bisa profesi kaul kekal pada tahun yang seharusnya tahun saya itu, saya tidak putus asa. Saya bilang, ini adalah keputusan, ini adalah cita-cita saya sejak kecil. Menjadi seorang suster itu bukan lambangnya dari seseorang yang menerima cincin atau memakai cincin, sudah kaul kekal, tapi panggilan itu sudah ada di kamu, dalam diri kamu sejak kamu lahir. Jadi kalau Tuhan sudah panggil kamu, itu berarti Dia menjaga akan panggilan itu. Dan itu harus ada kerjasama di antara kamu dan Dia sendiri. Jadi saya tidak pernah putus asa. Saya lanjut, biarpun saya harus perpanjangkan masa juniorit saya. Dan akhirnya pada tahun lalu saya kaul kekal dan saya bisa melayani hingga saat ini. Jadi dengan pelayanan yang masih saya layani adalah sebagai seorang pendidik di bidang pendidikan, maka itu adalah cita-cita saya, wujud impian saya untuk tetap menjadi seorang biarawati. Jadi anak-anak muda, ketika kamu punya suatu tujuan dan untuk suatu cita-cita, janganlah pernah takut untuk menghadapinya. Ikutilah suara hatimu, ikutilah apa yang ada di dalam hatimu, dan harus memiliki iman yang kuat akan cinta Tuhan. Karena kadang hidup kita itu banyak sekali tantangan dan rintangan, tapi itulah jalan di mana kita mengerti bahwa Tuhan itu menjaga kita, bahwa Tuhan itu selalu setia kepada kita. Hanyalah kita saja yang selalu dan tidak menyadari akan kesetiaan itu. Kasih dan cinta Tuhan itu setia, maka berusahalah juga untuk setia kepadanya. Karena di saat kita saling setia, di saat kita saling
percaya satu sama yang lain. Di saat kita selalu menaruh beban kita satu sama lain dan menerima apa yang kita alami dengan kerendahan hati, dengan kebebasan yang kita miliki, maka Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Panggilan hidup membiara, panggilan seorang imam itu adalah panggilan yang sangat spesial, di mana kamu melayani dengan semua kekurangan, kelebihan yang kamu miliki. Diri kamu ketika kamu menyerahkan semua yang apa kamu miliki kepada Tuhan, maka rahmat Tuhan itu selalu datang dan menemani Anda dalam hidup dan kehidupan Anda sekalian. Dan di sini saya juga akan berbagi dengan kalian semua sedikit potret dari perjalanan saya mulai masa formasi sampai kaul pertama. Terima kasih.